Jadi murka Allah disingkapkan. Di bawah meterai-meterai, dia tersingkap. Sehingga Anda bisa melihat kuda putih, antikris. Anda bisa melihat kuda merah, dia membunuh karena sudah memiliki power, kuasa. Di bawah kuda hitam, dia sedang menguasai dunia. Amin. Kuasai uang, maka Anda akan kuasai dunia. Kuasai perekonomian, Anda akan kuasai orang-orang. Paham? Di bawah kuda pucat, dia menguasai seluruh doktrin. Amin. Dia mencuci otak orang-orang supaya orang-orang menyembah yang disangkanya Yesus Kristus, tetapi bukan. Paham? Karena Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada Anda di kitab Korintus, kenapa kok kamu begitu mudah menerima orang dan percaya kepada perkataan orang yang datang kepadamu dan memberikan Injil yang lain, roh yang lain, dan Yesus yang lain. Paham? Jadi mereka sedang dicuci otak, sehingga mereka menyangka bahwa mereka sedang melayani Tuhan, tapi Allah yang sedang mereka layani adalah Allah Sang Hakim, bukan penebus, bukan Yesus Kristus. Tapi Allah Sang Hakim, bukan anak domba. Nah, jika Anda melayani anak domba, maka dialah rahmat bagi Anda. Itulah pendamaianmu. Jadi di bawah meterai-meterai, maka murka Allah disingkapkan. Dan jika murka Allah sudah disingkapkan, maka murka Allah akan jatuh kepada mereka yang hold the truth, memegang kebenaran di dalam kefasikan, di dalam kelaliman. Dan Yesus sudah berkata, "Enyalah engkau, aku tidak mengenalmu, hai pembuat kejahatan." Apa kejahatan? Apa durhaka? Tahu yang benar, tahu yang baik, tapi tidak dikerjakan. Pesan Alkitab lebih daripada sekedar berbicara hal-hal yang baik. Ini adalah nubuatan. Amin. Praise the Lord. Ini adalah nubuatan. Alkitab berisi nubuatan, penglihatan, tulisan, ucapan, cerita. Itulah Alkitab Anda. Pesan pun sama. Nubuatan, penglihatan, visi, dan mimpi. Jadi lebih daripada nasihat kata-kata orang bijak. Tapi sebagian orang menganggap bahwa Alkitab ini adalah penuntun hidup untuk menjadi orang baik. Hal yang sama dengan pesan. Ada amin. Sehingga berbicara tentang penghakiman, hal yang kurang menyenangkan. Berbicara tentang 5 gadis bodoh, nggak usahlah dikhotbahkan. Sudah tahunya aku. Bukan persoalan Anda tahu atau tidak. Karena itulah nubuatan. Matius 24 adalah nubuatan. Akan tampil 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan dari waktu ke waktu ada orang yang datang menerima pesan, tanda kutip. Dan mereka harus dikhotbahi. Jadi kalau Anda sudah 30 tahun, kemudian nggak usah lagi dikhotbahkan, khotbahkan saja hal yang menguatkan. Maka yang baru menerima pesan tidak akan pernah mendengar tentang khotbah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Amin. Dan dari mana dan apa yang dikatakan oleh Brother Branham tentang perjanjian lama? Orang Israel kebanyakan dulunya adalah buta huruf. Maka imam membacakan, kasih komentar dari pembacaan. Diulang setiap hari Sabat dan setiap hari-hari tertentu. Paham? Diulang. Bosankah mereka? No way. Sepanjang itulah pesan, tidak ada kata bosan. Tapi sepanjang itu adalah suatu nasihat untuk hidup baik, maka Anda akan bosan. Karena itu bukan makanan Raja Wali. Makanan Raja Wali adalah hal-hal yang akan datang. Sehingga Anda bergerak di bawah ilham roh, haleluya, di bawah visi, di bawah penglihatan dari apa yang sudah disingkapkan Tuhan untuk zaman ini. Amen. Murka Allah disingkapkan. Maka Anda harus terus ingat bahwa ini adalah sebuah nubuatan yang tergenapi di akhir zaman, di mana apa yang Tuhan sudah canangkan, programkan, sekarang dibuka.
Dan tidak hanya setengah dibuka, tidak hanya 90% dibuka, tapi sepenuhnya dibuka. Apa yang akan menjadi program dia atas hidup mempelai wanita, apa yang akan menjadi program dia atas dunia ini, atas bumi, atas bangsa-bangsa, dan seterusnya. Sehingga Tuhan berkata kepada Abraham, apakah aku hendak menyembunyikan rencanaku untuk meluluh lantakkan, untuk menghanguskan Sodom dan Gomora? Apakah aku hendak menyembunyikan hal ini kepada sahabatku Abraham? Amin. Praise the Lord. Apakah Abraham kemudian berkata, udahlah Tuhan, khotbah aja yang enak-enak? Hah? No way. Kadang-kadang terlalu kasar khotbah yang seperti ini bagi orang-orang yang priayi atau ningrat atau yang seperti itu, atau yang intelektual. Tapi khotbah selalu berbicara rahmat dan penghakiman. Anda tidak bisa mengelak. Anda tidak bisa mengelak. Selalu itu dan selalu itu. Ada singa, ada domba.